Halo guys, dengan Bang Kobruk di sini. Nah, kali ini gue mau membahas tentang motor baru yang beberapa hari ini eh, membuat lumayan geger lah di dunia permotoran, terutama di dunia permogian. Nah, kali ini gue mau ngebahas tentang motor yang baru saja diluncurkan oleh Astra Honda Motor. Nah, kali ini nih motor CBU guys, bukan motor rakitan lokal. Nah, motor ini adalah CBR 600 RR yang terbaru, yang lagi kemarin sih kabarnya cuman untuk pasar Jepang. Ternyata tiba-tiba Astra Honda Motor mengimpor motor ini untuk dijual di Indonesia. Nah, untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya, oke? Nah, Astra Honda Motor ini tiba-tiba memasarkan CBR 600 RR ini di Indonesia pada bulan Februari ini. Nah, ada apa nih, ya kan? Sedangkan yang kita tahu dari yang lalu-lalu, sejak pertama si CBR 600 RR ini diluncurkan di tahun 2003, itu Astra Honda Motor tidak pernah sama sekali menjual motor varian ini. Dan untuk kalian tahu, kalau kalian beberapa kali nemu CBR 600 RR berkeliaran di jalanan, nah itu mayoritas dari mereka itu masuk melalui importir umum. Nah, dari sekian sejarahnya itu, baru kali ini CBR 600 RR itu masuk secara resmi melalui ATPM, apalagi pasar super sport 600 di Indonesia itu terbilang sepi guys. Untuk sebelum si CBR 600 RR ini meluncur, untuk motor Jepang itu hanya ZX 6R yang dipasarkan di Indonesia. Setelah Yamaha R6 yang model terbaru ini belum secara resmi dipasarkan di Indonesia oleh ATPM. Nah, hadirnya CBR 600 RR ini tentu membuat pasar 600 cc di Indonesia semakin bervariasi guys. Di luar, pabrikan Eropa seperti yang Via Agusta atau Triumph. Akhirnya si CBR 600 RR ini melengkapi line up CBR yang sudah tersedia di Indonesia, mulai dari yang paling boncil CBR 150, kakaknya CBR 250 RR, kakaknya lagi CBR 600 RR, dan CBR 1000 RR RSP yang harganya gile itu kan. Nah, dan bagusnya lagi, sekarang semua variannya udah tersedia dengan warna tricolor. Nah, warna tricolor ini warna kebanggaannya Honda di ajang balap internasional. Secara tampilan, CBR terbaru ini dibilang gimana ya, agak-agak mirip-mirip kakaknya yang CBR 1000 RR itu. Dilihat dari matanya sipit, dan beberapa orang juga ada yang bilang, wah mirip R15. Ya emang agak-agak mirip sih, cuman ada sedikit, ada kumis-kumisnya gitu, ada kayak winglet lah. Itu nyatu sama body, ya bawaan body ya. Lampu utamanya udah pasti full LED dong. Zaman sekarang masa pakai bolham ya kan? Kalau sama Beat udah LED sekarang, masa mau pakai lampu bolham ya kan? Terus bagaimana dengan mesinnya? Kalau menurut gue sih mesinnya ini masih sama ya sama CBR 600 RR yang sebelumnya itu, yang discontinue. Kisaran horsepowernya itu sekitar 118 horsepower, atau kalau PS-nya itu sekitar 120 PS. Nah, nggak ada yang istimewa sih kalau dari mesinnya. Kalau menurut gua, fitur yang disematkan udah pasti lampu full LED, dan
layar displaynya itu juga udah TFT, udah kayak kakaknya, udah kekinian lah untuk di pasar moge, kayak Ducati, R1M, R1 tuh rata-rata udah pada pakai display TFT ya untuk speedometernya. Terus udah pasti ada assistant slipper clutch, selectable torsi, Honda Selectable Torsi Control atau HSTC. Wheelie control juga udah ada guys di motor CBR 600 terbaru ini. Terus udah pasti udah ABS dan juga udah ada Honda Electronic Steering Damper, udah lengkap. Terus sama Honda Stop Signal yang kayak pernah gue bahas di CBR 150 juga kayaknya udah ada ini kalau nggak salah ya. Nah, kalau menurut gua sebenarnya nggak ada yang terlalu istimewa sih dari motor ini, di samping model dan liverynya itu gua suka banget. Livery Honda yang tricolor itu menurut gua mewah, gimana ya kelihatannya ya. Dan di semua varian ini sekarang udah ada guys, jadi kalian yang emang pengen punya motor dengan livery ini dari asli pabrikan ya, bukan decal sendiri ya, udah bisa dimulai dari yang 150 nya dulu. Siapa tuh rezeki ya kan beli yang di atasnya. Nah untuk harganya guys, nah ini yang harganya ini bikin tercengang guys, gue aja gimana ya, nggak nyangka gitu harganya sampai segini. CBR 600 RR ini dijual on the road Jakarta itu 550 juta guys, 550 juta guys. Kalian kalau beli ZX10 itu udah dapat, masih kembali malah. ZX10 ditambah MT25 itu kayaknya masih kembali deh, kalau menurut gue kembali ya 2 juta lah buat beli helm. Cuman gimana ya, kalau orang udah suka mungkin yang sultan kebanyakan duit ya nggak mikirin itu sih. Kalau gue sih pribadi ya gue lebih prefer untuk harga segitu ya ngambil superbike sekalian ya kan, entah dapat H2 second tapi H2 yang modifannya nggak terlalu banyak ya. Kalau modifannya banyak juga mehong juga guys, soalnya ya tahu sendiri lah kalau modifan moge-moge kayak gitu nggak mungkin 1 juta 2 juta ya kan. Nah oh ya, beberapa ini gue sematkan gambar untuk kalian yang pengen lihat kayak apa sih si motor baru ini. Oke, sekian dari gua Bang Kombruk. Sampai berjumpa di video gua selanjutnya.